tanah atau turbah inat. Yang mana turbah itu ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat tentang turbah itu. Satu, ada yang mengatakan turbah inat itu debu yang ada di atas makam Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Di atas makamnya itu, di dalam gubahnya itu, kalau tangan kita masukkan itu ada tanah, ada pasirnya. Ada yang mengatakan itu yang dimaksud turbah Sayyidina Syekh. Ada kalimat-kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang menunjukkan keberkahan turbah itu. Maka Anda bebas. Ini bukan hadis, ini bukan Al-Quran. Anda yang mempercayai karamah para aulia salihin, Anda yang meyakini kedudukan mulia dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, silakan Anda percaya. Wah, insya Allah berkah Anda dapatkan. Saya pernah diceritain sama mereka tentang kelakuannya Habaib di dulu itu, di zaman dulu itu. Jadi mereka datang Pak Haji mintain kambing, mintain hasil panennya, sampai mereka mengatakan, kamu nggak usah sholat nggak apa-apa, yang penting muliakan durian Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu khurafat ataupun manfaat yang katanya manfaat pasir tarim ya teman-teman. Jadi mereka itu mengatakan bahwasanya pasir tarim, yaitu debunya itu terdapat kandungan emas. Bahkan pasir tarim itu berkah ya teman-teman. Tentunya ini adalah sebuah dongeng ya, dongeng dusta dan pembodohan secara publik yang disampaikan oleh Habib Alawi, yang dimana mereka itu selalu mengagung-agungkan tarim ya teman-teman. Debunya saja itu mengandung keberkahan. Debunya saja itu bisa berubah menjadi emas lah, apalah dan lain-lain. Dan bahkan pasir tarim itu dijual sampai 1 juta lebih ya teman-teman. Coba teman-teman bisa cek di toko oren ya. Itu debunya saja pasir tarim itu dijual 1 jutaan. Ini jelas-jelas adalah penipuan ya teman-teman. Nah maka dari itu teman-teman, di video ini saya akan tampilkan yaitu podcast dari Bang Haji Roma Irama, yaitu dengan Ustadz Nasab Palsu, yang dimana Ustadz Nasab Palsu ini akan membongkar semua kebobrokan ajaran-ajaran dari Habib Alawi. Dan Ustadz Nasab Palsu ini langsung terjun ke tarim sana ya teman-teman. Coba mari kita simak. Jadi masalah dawir ini terjadi juga di Yaman. Terjadi. Ada kesaksian dari orang-orang Arab Badui. Memang orang Arab Badui ini kan banyak kambing Pak Haji ya. Banyak kambing, banyak ada ontanya juga. Mereka kadang panen. Itu saya pernah diceritain sama mereka tentang kelakuannya Habaib di dulu itu, di zaman dulu itu. Jadi mereka datang Pak Haji mintain kambing. Mintain hasil panennya, sampai mereka mengatakan, kamu nggak usah sholat nggak apa-apa, yang penting muliakan durian Nabi. Jadi namanya orang Badui kan, setiap hari dia hanya urus kambing, ya kalau begini bagus. Tapi kambingnya dikasih. Terus dia bilang, kambing yang saya paling sayang yang buat pejantan betina itu lagi katanya, diambil sama dia. Kambing bagus kan buat pejantan Pak Haji ya. Itu beliau cerita. Saya pikir nggak usah cerita nanya-nanya lagi yang banyak, cukup 1 orang aja udah jadi bukti bagi saya. Belum lagi di Indonesia kan ada dawir seperti itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi sudah cukup bagi saya, di Yaman saja mereka dawir, apalagi di Indonesia. Nah teman-teman yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jadi ya ternyata para Habib Alawi ini ya dari Yaman, dan yang dari Indonesia ya sama saja. Mereka itu kalau berceramah itu ada khurafat-khurafatnya, ada dawir-dawirnya seperti itu teman-teman. Dan bahkan ya teman-teman ya, di Indonesia saja itu kalau kita ya tampilkan Habib yang tukang dawir itu banyak sekali teman-teman. Ya seperti yang kemarin itu ada Muhyiddin yang mengaku bahwasanya Muhyiddin itu dimintai kambing, ada yang dimintai istri. Ini kan konyol ya teman-teman ya, istri saja dimintai. Jadi secara paksa gitu ya. Kalau nggak dikasih nanti tidak mendapat syafaatnya. Nah kan lucu ya teman-teman. Bahkan ada juga seorang pemimpin pondok pesantren, kiai, ada Habib yang datang meminta ya muridnya gitu untuk jadikan istri. Nah setelah itu sudah dinikahin, punya anak, ditelantarkan. Nah seperti itu teman-teman. Ya mereka itu jurusnya apa? Ini untuk cucu Nabi. Ya seperti juga Pak Hasan itu yang sudah meninggal ya teman-teman. Itu juga mendawiri dari jamaahnya di Muhyiddinnya, itu meminta uang ya. Mau 25 juta, 50 juta, 100 juta. Nah seperti itu. Jadi memintanya itu secara paksa, lalu kemudian dikatakan ini untuk Nabi, untuk cucu Nabi lah itulah. Nah maka dari itu teman-teman ya, kita itu janganlah sepolos itu ya. Agama kita itu dibangun di atas dalil Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Dan para ulama 4 imam mazhab itu sudah menjelaskan, yang namanya sholat ya wajib ya. Jadi kalau ada seorang Habib yang mengatakan kamu itu walaupun nggak sholat, walaupun nggak puasa, yang penting kamu itu harus melayan cucu Nabi, harus berbuat baik cucu Nabi, ya itu nggak kenapa-napa. Nggak usah polos ya teman-teman ya.
Lalu kemudian mereka ini meminta hasil panen, ya meminta uang apa dengan alasan apa? Yaitu untuk cucu Nabi. Itu adalah pendawiran teman-teman. Ya seperti Zindan ya, yang kemarin itu adalah kiswah Nabi, itu dawir teman-teman. Itu bukan kiswah Nabi. Ya Allah ya. Jadi kita sebagai kaum muslimin ini harus berpikir cerdas ya. Panutan kita itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah titik ya. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW ya kita tidak akan tersesat teman-teman. Tidak akan tersesat. Nggak ada Rasulullah itu membebani umatnya, meminta-minta secara paksa. Itu Rasulullah. Ya, ini yang mengaku sebagai cucu Nabi, ternyata cucunya Ubaid teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja ya videonya tentang terkait masalah khurafat Habib Alawi, yang dimana mereka itu dibongkar oleh mahasiswa dari Indonesia yang langsung terjun ke Tarim sana dan belajar juga di Hadramaut sana teman-teman. Dan ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan ya, khurafat-khurafat yang aneh. Nah maka dari itu kita sebagai muslimin jangan mudah tertipu. Nah oke teman-teman, jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.